Budaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap bahagia, semangat belajar dari rumah. Setelah minggu lalu kita menempuh penilaian tengah semester, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang pengorbanan bodhisatwa. Nah, pada pertemuan ini, Ibu akan menceritakan tentang kisah-kisah teladan bodhisatwa. Namun, sebelum kita mulai, mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Ayo anak-anak, duduk bersila, mata terpejam, badan rileks, lalu tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Sadari napas kita, katakan dalam hati. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tenang. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Nah, setelah kita melakukan duduk hening, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelum ulangan kemarin kita membahas tentang bodhisatwa? Apa itu bodhisatwa? Ya, betul, calon Buddha, orang yang bercita-cita ingin menjadi Buddha. Lalu apa syaratnya? Seorang bodhisatwa harus melaksanakan 10 kesempurnaan atau dasa paramita. Apa saja dasa paramita itu? Siapa yang ingat? Ayo, sebutkan satu persatu. Bersama-sama dengan ibu ya. Yang pertama, seorang bodhisatwa harus melatih kedermawanan, sifat ingin selalu berbagi, memberi pada orang lain. Yang kedua adalah kebijaksanaan. Lalu yang ketiga, pelepasan nafsu-nafsu indrawi. Lalu sifat keempat adalah kebijaksanaan, daya upaya, kesabaran, kejujuran, keteguhan hati. Yang kesembilan adalah cinta kasih dan ketenangseimbangan. Nah, itulah 10 sifat kesempurnaan atau paramita yang harus dilatih seorang bodhisatwa agar menjadi Buddha. Nah, dalam berkali-kali kelahirannya, seorang bodhisatwa akan menyempurnakan sifat-sifat tersebut. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menceritakan 3 kisah yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah pertama adalah burung pelatuk berjiwa besar atau Jawa Sakuna Jataka. Kisah ini, tahukah kalian bahwa kisah ini juga diukir di dinding Borobudur atau yang kita kenal dengan relief Candi Borobudur. Ada ukiran yang menceritakan tentang kisah Jawa Sakuna atau burung pelatuk berjiwa besar. Nah, bagaimana kisahnya? Mari dengarkan cerita dari ibu. Suatu ketika, Bodhisatwa Siddhartha atau Buddha Gotama saat masih menjadi bodhisatwa terlahir sebagai seekor burung pelatuk. Suatu ketika, burung pelatuk ini terbang di hutan lalu melihat seekor singa yang kesakitan. Karena kebaikan hatinya, ia mendekati singa itu. "Hai singa, kenapa kamu?" Lalu singa itu menjawab, "Ketika tadi makan, sebuah tulang tajam telah menusuk kerongkonganku dan tidak dapat dikeluarkan lagi. Bukan alang kepalang sakitnya." Mendengar itu, burung pelatuk sangat kasihan. Lalu singa itu berkata, "Burung pelatuk, dapatkah kau mengeluarkan tulang dari mulutku?" Burung pelatuk itu menjawab, "Baiklah, aku akan membantumu." Tetapi burung pelatuk itu berpikir bahwa singa ini sangatlah culas.
sangatlah kejam. Karena itu ia harus berhati-hati. Ia mengambil sebilah kayu, lalu dia masukkan ke dalam rahang singa itu supaya giginya terbuka, mulutnya terbuka, dan ia mematuk keluar tulang yang menyangkut di tenggorokannya. Setelah itu, burung pelatuk keluar dari mulut singa dan melepaskan bilah kayu itu. Singa itu sangat berterima kasih atas kebaikan burung pelatuk, dan burung pelatuk juga aman dari kekejaman singa. Terima kasih burung pelatuk, terima kasih, engkau sangat baik hati. Ya, tidak apa-apa. Lalu burung pelatuk terbang melanjutkan perjalanannya. Suatu ketika, burung pelatuk kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ia sudah beberapa hari tidak makan. Ketika terbang di atas hutan di mana singa yang ia tolong itu berada, ia melihat singa itu sedang makan dengan lahapnya. Burung pelatuk menghampiri. Ia berpikir kalau saja singa itu mau memberikan serpian-serpian daging yang dimakannya. Burung pelatuk berkata, "Singa, bisakah engkau membagi makananmu kepadaku?" Singa itu pura-pura tidak mendengar. Ia tetap asik makan. Untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, burung pelatuk bertanya, "Singa, maukah engkau membagi sisa makanan itu padaku?" Singa itu dengan kasar berkata, "Pergilah kamu dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan kumakan pula." Bukan main malu burung pelatuk itu. Lalu ia pergi tanpa berkata apa-apa. Kejadian itu dilihat oleh seorang dewa hutan. Ia kemudian berkata, dewa hutan itu berkata kepada burung pelatuk, "Burung pelatuk, engkau sangat baik hati. Perbuatan singa itu sangat kejam dan egois. Kenapa engkau tidak menghukum singa yang pernah engkau tolong itu?" Burung pelatuk menjawab, "Itu bukanlah sifatku, itu bukanlah watakku. Kalau singa itu kejam, biarlah itu adalah sifat singa. Tetapi saya membantu singa itu tanpa ingin balas budi." Dewa hutan sangat memuji kemuliaan, kebesaran hati dari burung pelatuk itu. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Jawa Sakuna Jataka atau burung pelatuk berjiwa besar. Dari kisah ini, apakah kalian bisa melihat sifat singa bagaimana? Ya, singa itu sangat egois. Dia menginginkan bantuan orang lain, tapi saat orang lain kesusahan, ia tidak mau membantu. Sedangkan sifat dari burung pelatuk itu sangat baik hati dan besar hati. Ia tidak mengharapkan balasan dari perbuatan baik yang telah ia lakukan. Ia senantiasa berbuat baik karena itu adalah sifatnya. Nah, kita pun juga demikian. Ketika kita melakukan perbuatan baik, hendaknya kita tidak memiliki pamrih ingin mendapatkan pujian atau balasan dari orang yang sudah kita tolong. Sebaliknya, kita harus perlahan-lahan mengikis sifat egois dalam diri kita sehingga kita bisa hidup harmonis dengan orang lain. Nah, mari kita simak lagi kisah yang kedua, yaitu kisah tentang kebijaksanaan atau Senaka Jataka. Suatu ketika di dalam salah satu kehidupannya, Bodhisattva Siddhartha terlahir dalam keluarga Brahmana sebagai Senaka. Ia sangatlah bijaksana dan suka menasihati orang-orang demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada saat itu, hiduplah seorang Brahmin tua yang memiliki 1000 keping uang emas. Demi keamanan uangnya, ia menitipkan pada sebuah keluarga. Namun, keluarga tersebut menghabiskan seluruh uangnya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sifat yang sangat egois ya. Sifat yang tidak terpuji, tidak dapat dipercaya. Jangan ditiru ya anak-anak. Mereka menggantinya dengan memberikan seorang gadis muda kepada Brahmin tua untuk dinikahi.
Pasangan baru ini kemudian hidup bahagia untuk sesaat. Ternyata istrinya sangat licik. Ia mau hidup sesuka hatinya. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Ia menyiapkan kepergiannya dengan menyiapkan nasi dan tepung goreng sebagai bekal perjalanan suaminya untuk mencari pembantu. Setelah memasukkan bekal ke dalam tas, orang tua yang malang itu meninggalkan rumahnya dan pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan uang. Suatu hari, karena merasa lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka tasnya untuk memakan bekalnya. Setelah memakan sedikit, tanpa menutup tas kembali, ia pergi ke parit terdekat untuk minum. Pada saat itulah seekor ular yang mencium bau tepung goreng merayap masuk ke dalam tas. Brahmin tua itu kembali dan tanpa mengetahui adanya ular berbisa menutup tas dan membawanya. Untuk membangkitkan Brahmin tua itu, sesosok dewa berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Brahmin tua yang ketakutan itu tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Beruntunglah pada saat itu bulan purnama. Banyak orang berkumpul untuk mendengarkan ajaran Pandit Senaka. Brahmin yang ketakutan itu masuk ke dalam gedung dan duduk menangis di suatu sudut. Melihatnya menangis, Pandita Senaka menanyainya. Seolah-olah ia melihat segala sesuatu dengan mata dewa. Ia tahu yang telah terjadi. Ia menyuruh salah satu orang untuk mengambil sebuah tongkat panjang dan membuka tas itu. Kemudian ular yang bersembunyi di dalam tas itu merayap keluar. Orang-orang menggiring ular tersebut keluar tanpa menyakitinya. Akhirnya Brahmin tua yang malang itu selamat berkat kebijaksanaan Bodhisattva. Kemudian Bodhisattva berkata, "Dengan penyelidikan kebijaksanaan, aku menyelamatkan Brahmin tua itu. Dalam kebijaksanaan tiada yang membandingiku. Inilah kesempurnaanku dalam kebijaksanaan." Nah, anak-anak, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus tenang, memikirkannya dengan baik sehingga akan muncul kebijaksanaan dalam diri kita. Misalnya, ketika kalian menghadapi tugas atau PR yang sulit, kalian jangan menangis, tetapi baca dulu soalnya baik-baik, lalu baca buku teksnya, dicari di halaman tentang materi yang diberikan. Kalau tidak ketemu, bertanyalah kepada mama, papa, atau kakak, atau koko, atau cece ya, atau juga bisa chat dengan ibu. Nah, ketika kita tenang, kita akan bisa mengambil langkah-langkah yang bijaksana seperti Brahmin Senaka yang ia tanpa Brahmin tua itu bercerita mengetahui persoalan Brahmin tua itu dan menolongnya dengan baik. Nah, mari kita lanjutkan pada kisah ketiga, yaitu kisah seekor rusa yang malas belajar atau Karadia Jataka. Ayo, siapa di antara kalian yang seperti rusa ini? Ibu yakin kalian semua adalah siswa-siswa yang rajin belajar, tidak malas ya. Mari kita lihat, kita simak bagaimana kisah rusa yang malas belajar. Pada zaman dahulu, ketika Brahmadatta berkuasa di Benares, Bodhisattva dilahirkan sebagai seekor rusa. Ia berdiam dalam hutan sebagai kepala dari sekelompok rusa. Saudara perempuannya, perempuan dari rusa tadi ya, membawa anak laki-laki kepadanya, lalu ia berkata, "Saudara, ini adalah keponakanmu. Ajarkanlah ia kepandaian-kepandaian seekor rusa." Lalu ia menempatkan anak laki-lakinya di bawah pengawasan Bodhisattva. Ia berkata kepada keponakannya,
Datanglah pada saat tertentu, saya akan memberikan pelajaran. Namun, keponakannya itu tidak muncul pada waktu yang telah dijanjikan seperti pada hari itu. Sampai 7 hari ia melewati pelajarannya dan gagal untuk belajar kepandaian-kepandaian seekor rusa. Akhirnya, selagi berkelana keliling, ia tertangkap dalam sebuah jerat. Ibunya datang dan berkata kepada Bodhisattva, "Saudara, apakah keponakanmu tidak belajar, tidak diajarkan kepandaian rusa? Janganlah berpikir rusa nakal yang tidak bisa diajar itu. Jangan pikirkan rusa nakal yang tidak bisa diajar itu," kata Bodhisattva. "Anak laki-lakimu gagal untuk belajar kepandaian-kepandaian seekor rusa. Ia tidak pernah datang waktu belajar yang sudah dijanjikan. Ia sering bolos sekolah." Bodhisattva itu telah kehilangan semua keinginannya untuk memberikan nasihat kepada anak rusa yang malas tersebut. Sekalipun bahaya maut mematikannya. Bila mana, lalu Bodhisattva melantunkan syair sebagai berikut. Bila mana seekor rusa memiliki 2 kaki, 4 kuku untuk berlari, dan tanduk-tanduk bercabang, dilengkapi dengan duri-duri yang tidak terhitung, dan ketika dengan 7 tipuan ia telah, atau 7 kepandaian ia telah menyelamatkan dirinya. Ibu ulangi ya syair yang diucapkan Bodhisattva. Bila mana seekor rusa memiliki 2 kaki, 4 kuku untuk berlari, dan tanduk-tanduk bercabang yang dilengkapi dengan duri-duri yang tidak terhitung, dengan 7 kepandaian seorang rusa, maka ia dapat menyelamatkan dirinya. Rusa Karadia yang malas belajar mengenai kepandaian rusa karena kemauan sendiri tanpa perhitungan, sehingga ia tertangkap dalam jerat dan akhirnya mati. Nah, itulah kisah rusa yang malas belajar. Anak-anak, ketika kalian tidak rajin belajar, malas belajar, saat sekarang mungkin kalian akan merasa senang karena kalian banyak waktu untuk bermain handphone, nonton TV, bermain game. Tetapi tahukah kalian, beberapa tahun ke depan, jika kalian malas belajar, kalian tidak akan punya ilmu. Maka beberapa tahun ke depan kalian akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Kesulitan apa? Misalnya saat kenaikan kelas karena nilai kalian tidak mencapai KKM atau ketuntasan minimal, kalian bisa tidak naik kelas atau tinggal kelas. Adakah ada antara kalian yang ingin tinggal kelas? Ibu yakin kalian semua ingin naik kelas. Begitu pula ketika kalian nanti SMP, SMA, kalian akan sulit mendapatkan sekolah-sekolah favorit yang kalian inginkan kalau kalian tidak belajar dengan tekun mulai dari sekarang. Lalu saat kalian sudah mulai bekerja karena tidak memiliki kepandaian atau keahlian, kalian akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan kasar yang memberikan gaji yang sedikit. Tetapi kalau kalian memiliki kepandaian, keahlian, kalian akan mampu bekerja dengan baik, mampu memiliki jabatan yang baik, bahkan ada yang mampu memiliki perusahaan sehingga bisa memberikan kemakmuran yang baik dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak, maka dari kisah ini kita bisa mengambil teladan bahwa saat dalam kehidupan kita ini kita harus rajin belajar. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, kalian harus rajin belajar karena ilmu yang kalian peroleh itu akan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Nah, itulah 3 kisah Jataka, kisah teladan dari Bodhisattva yang dapat kita teladani. Nah, di akhir pembelajaran ini ada 3 pertanyaan dan ada 1 praktek ya atau proyek yang harus kalian lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah teladan yang dapat diambil dari kisah Jawana Sakuna Jataka, kemudian Senaka Jataka dan Karadia Jataka? Itu 3 pertanyaan yang harus kalian jawab.
Lalu tugas yang ketiga adalah buatlah rekaman lagu Awalokiteswara. Nyanyikan lagu Awalokiteswara, lalu direkam, lalu nanti dikirim ke Google Classroom atau ke WA Group ya. Di sini Ibu cantumkan teks lagunya dan nanti Ibu beri link lagu Awalokiteswara. Ya, lagu yang sangat indah. Sungguh besar kasih sayangmu, Awalokiteswara, penolong makhluk di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Tahukah kalian siapa Bodhisattva Awalokiteswara? Iya, Bodhisattva Kuan Im yang pertemuan lalu sudah kita pelajari juga ya. Itu adalah tugas keduanya, menyanyikan lagu Awalokiteswara. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan baik. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Sampai jumpa minggu pertemuan yang akan datang. Namo Buddhaya.